Emil terletak kaji ulang penyelamatan wilayah rawan longsor di Trenggalek. Banyaknya daerah rawan longsor di Trenggalek yang akhir-akhir ini sering terjadi membuat Emil terletak mengkaji ulang data-data daerah rawan longsor tersebut. Emil terletak bermaksud untuk memetakan dan mencarikan solusi yang tepat dari masing-masing daerah agar warga yang tinggal di daerah rawan longsor bisa meminimalisir bahaya dari bencana yang menghantuinya. Terlebih, longsor di Trenggalek ini tidak hanya terjadi pada musim hujan saja, namun saat tidak turun hujan juga bisa terjadi longsor di daerah-daerah tertentu yang ada di Trenggalek. Jadi seperti kami lihat ada beberapa lokasi yang rawan. Memang kalau ditanya langkah Pemkab bagaimana, memang kita tidak bisa menebak longsor ini akan terjadi atau tidak. Tapi kalau kita suruh relokasi semua rumah yang rawan longsor juga, kita pendataan itu lumayan banyak itu rumah-rumah itu. Nah ini kami lagi coba minta lagi data ke BPBD yang bersinggungan dengan daerah padat pemukiman itu kita perlu penyikapan. Emil terletak mulai mencoba mengumpulkan data dari BPBD Kabupaten Trenggalek untuk memetakan daerah-daerah padat penduduk yang rawan bencana longsor agar bisa diketahui jenis tanah maupun potensi longsornya sehingga bisa ditentukan langkah-langkah tepat untuk daerah rawan longsor tersebut. Nah, terus terang sebenarnya saya juga nggak segan-segan mencari presiden. Kalau nggak salah dulu ada saja masyarakat yang bersedia untuk relokasi gitu sebenarnya gitu ya. Dan kali ini kita akan coba cek. Saya sudah minta dipetakan lagi mana yang beririsan ya wilayahnya itu dengan daerah padat penduduk. Nah, cuman ini nggak bisa instan memang. Beberapa rencana antisipasi penyelamatan berupa relokasi warga yang tinggal di daerah rawan longsor atau pemasangan alat pendeteksi longsor berupa EWS juga akan terus dikaji. Pasalnya, hal tersebut tidak serta-merta bisa dilakukan secara instan. Sebenarnya kita ada peta rawan bencana dari Badan Geologi kalau nggak salah, cuman skalanya mungkin nggak cukup ini gitu. Salah satu yang sebenarnya bisa kita lakukan adalah melakukan pemetaan aktif di tingkat akar rumput ya. Jadi dari kalau nggak salah kita punya tim reaksi cepat sebenarnya di tingkat desa atau kecamatan. Nah mungkin kita coba gerakin mereka untuk mendata semaksimal mungkin tempat-tempat yang rawan longsor. Untuk penanganan bencana secara cepat, pihaknya akan menggerakkan kembali tim reaksi cepat di masing-masing kecamatan yang ada di Trenggalek agar setiap bencana yang terjadi bisa segera tertangani dan korban bencana juga segera terselamatkan.